Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di podcast Secangkir Teh bersama saya Miss Wuri, yang seperti biasa sore ini akan ditemani oleh Miss Happy, seorang psikolog pendidikan, dan juga Miss Hem, seorang pemerhati anak dan remaja, dan juga aktif mengisi program di salah satu radio di Surabaya. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah seru, jadi jangan kemana-mana, kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Hem dan Miss Happy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Ini kita sedang berada di hari-hari yang penuh dengan liburan ya. Miss Happy sudah liburan? 1 hari lagi liburan Miss Wuri weekend. Miss Hem bagaimana mengisi liburan dengan ngaret berapa hektar? Saya ngaret udah dapat berapa ya ini ya? Kayak waktu kepenatan itu tercabut sesuai dengan suket-suket yang saya cabuti dengan permisi ya. Maafkan aku terpaksa mencabutmu. Luar biasa. Biasa. Ini kita soalnya mau ngomongin masalah liburan nih, Miss Hem dan Miss Happy. Oke. Nah, ini kan akhir-akhir ini tuh banyak orang yang posting tentang liburan. Ini entah dengan teman atau keluarga, bahkan ada yang kayaknya tuh dia juga solo traveler gitu, dia sendirian perginya liburan. Nah, kan kalau yang tentang liburan sendiri kan manfaatnya sudah pernah kita bahas ya di podcast kita sebelumnya. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang cara memaknai liburan. Karena banyak ini orang yang karena soalnya banyak orang yang liburan tapi cuma dapat capek doang gitu ya. Jadi nggak ada maknanya yang bisa diambil atau nggak ada manfaat yang lebih yang bisa diambil. So, bagaimanakah cara memaknai liburan? Miss Hem dulu mungkin ya. Jangan-jangan kita ini yang terlalu dalam mikir segala sesuatu ya. Wong liburan iku mbok ya tuh liburan ngono wae lho, ora usah mikir maknane. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga makna liburan kita sesuai dengan pertanyaannya Miss Puri bisa saya jawab sesuai dengan saya loh ya. Nah, memaknai liburan iku Miss Puri menurut saya memang sangat bagus ya kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan niatnya itu yang jelas dulu. Jadi kalau ini pada level orang tua, terus tahu bahwa minggu ini atau minggu depan anaknya baru akan mulai liburan, itu seharusnya sudah ada target dan tujuan liburannya itu bagaimana. Bahkan kalau misalnya liburan itu didesain 4 hari atau 5 hari pun, hari pertama anakku kudu belajar apa ya, hari kedua anakku akan saya kasih apa pelajaran hidup seperti apa ya, dan seterusnya. Sehingga memang liburan yang bermakna itu akan alhamdulillah bisa menyusun seluruh daya pikir anak. Terus kemudian pastinya kalau dunia anak ya kita butuh mereka untuk konsep dirinya menjadi lebih bagus kan dengan dunia yang Masya Allah kayak sekarang ini. Memang dari segala hal yang kita niatkan, bahkan itu liburan, ya memang harus ada tujuannya. Itu benar Miss Happy dan Miss Wuri, sehingga kita perlu ngomong masalah ini. Kalau untuk kita sih yang tadi itu, saya kenapa liburan memilih ngaret ya untuk tujuannya dewe. Makna ngaret bagi saya itu, di samping saya menerapkan kita harus memilih ya. Kita meskipun suka dengan jenis rumput apa saja, tapi ada yang memang kita harus permisi untuk mengambilnya, karena kalau tidak diambil dia yang akan menyakiti tumbuhan lain. Kemudian mengasah kepedulian juga. Meskipun misalnya ini bukan saya tinggal setiap hari, atau bahkan itu ya saya ngajak tetangga, kak resek-resek misalnya begitu. Itu akhirnya kan membangun juga relasi dengan tetangga yang insya Allah akhirnya menjadi sesuatu yang lebih bermakna.
Kemudian liburan misalnya setelah urusan ototnya pakai ngarit ya, urusan akalnya ya nambah pengetahuan, misalnya buku atau apalah artikel yang harus membuat nanti saya cukup berdaya ketika berhadapan kembali dengan rutinitas sebagai profesi pengajar yang kita sekarang punya. Seterusnya, bahkan kalau misalnya saya harus memilih pergi ke suatu negara atau ke suatu tempat yang dikatakan itu akan merelaksasi pikiran kita, itu ya sing tak pikirno ya duitku yo kok apa gak iku Dek. Ya, sehingga memang makna liburan itu menurut saya harus diberi dengan cara, dengan planning yang memang sesuai dengan keinginan kita itu, menjadikan hidup kita ini lebih bermakna dan lebih siap untuk nantinya setelah liburan itu mendapatkan perubahan atau kita akan mengubah sesuatu. Itu memang harus didesain dari awal sebelum liburan. Mungkin gini, yang namanya kita liburan gitu ya, berlibur atau libur gitu ya, free day. Mungkin ini kita juga nggak ada sedikit nyambung dengan yang pernah kita bahas sebelumnya, seperti yang tadi kata Miss Puri sampaikan gitu ya. Yang namanya liburan artinya kita dikasih waktu untuk rehat. Kita bisa refresh atau rehat gitu. Jadi itu okay, kita nggak harus terus getu serius mikirin segala sesuatunya, kita harus berkembang, bertumbuh dan seterusnya gitu ya. Tapi kita perlu jeda gitu. Nah, liburan ini adalah salah satu waktu atau masa gitu ya, di mana kita memang diberikan waktu untuk merefresh, entah itu pikiran kita, entah itu tubuh kita. Tapi seperti tadi kata Miss Hem sampaikan gitu, kalau bisa misal tadi kita punya jeda atau punya waktu liburan yang sangat panjang, kalau kita cukup bisa nge-refresh dan kita bisa kemudian melakukan sebuah pengembangan atau mendapatkan suatu hal yang lebih lagi daripada itu, nah itu akan jadi jauh lebih baik lagi. Ya, berarti benernya sih kalau misalnya ada orang yang memilih dia mau liburan kayak katanya Miss Em tadi, liburan aja, nggak usah dipikir gitu. Ya itu terserah dia juga. Tapi kalau misalnya dia ingin memaknai, itu akan jauh lebih baik gitu ya. Nah sekarang Miss Em tadi sudah menyinggung masalah rencana-rencana ini. Nah, supaya liburan kita itu nanti itu benar-benar bermakna, gimana sih caranya untuk menyusun rencana liburan? Ya kan Miss Em ini sudah pernah liburan nggak cuma di dalam negeri ya, bahkan sampai luar negeri. Nah ini cocok ini. Kalau memberi tips bagaimana menyusun rencana liburan. Nah, iku makanya gak oleh mikir saja nih. Ya, tapi terima kasih ya. Saya sudah ditanya ini jadi agak berat karena kayaknya menyusun sebuah tips untuk berlibur itu kalau saya pribadi itu kan dalam kurun waktu sebelum liburan kemarin aktivitas yang paling menguras khususnya energi emosional tadi yang Miss Happy sampaikan itu apa? Oh ternyata selama ini diuji dengan segala macam hal-hal yang kesabaran itu kok dinamikanya luar biasa. Maka saya akan mencoba untuk tipsnya. Oh berarti liburan ini saya akan lebih rileks saja biar saya nanti bisa menikmati bahwa segala sesuatu itu memang akan saya dapatkan dengan kesabaran itu. Jadi kalau saya begitu sih, terus misalnya kok kemarin udah terlalu capek nih urusan dengan tenaga, ngurusi inilah, ngurusi itu, berarti kayaknya liburan kali ini saya hanya akan alhamdulillah spend money or my time untuk lebih menghargai diri sendiri, mau makan yang enak deh, mau ini, itu juga perlu saya ini kan tipsnya. Untuk agar kita tahu gitu loh, setelah liburan itu ojo gak ono perubahan, maksud saya begitu. Jadi kayak tadi Miss Wuri, pokoknya liburan seneng budal ning dia. Bahkan misalnya gini, diajak keluarga, saya dulu pernah membahas ini di radio juga. Diajak keluarga untuk pergi ke taman safari gitu ya. Terus sebenarnya anak ini enggak benar-benar
nyantai di taman safari ya jangan paksakan itu. Maka akan lebih baik tipsnya kalau keluarga ya kita diskusi bersama. Gimana Dek, kalau kesini menurut adik gimana, menurut kakak gimana. Jadi itu nanti akhirnya semua keluarga bisa menikmati dengan santai. Kayaknya enak deh kalau ke rumah nenek aja tapi 2 hari soalnya nanti aku pengen begini. Oh gitu, kenapa? Itu sudah diawali dengan memaknai ya kalau menurut saya. Bahkan kalau kita memilih liburan kali ini kayaknya saya akan belajar sesuatu yang baru nih, maka ya segera cari informasi, misalnya les atau apa kan Miss Muri itu ahlinya itu, gak mau mandek kan liburan. Wah tapi malah nyari les bahasa Rusia lah, bahasa macam-macam lah, itu kan tidak melakukan pekerjaan yang awal kan, tapi menambah sesuatu kemampuan yang lain. Bahkan yang misalnya awalnya aku kayaknya lupa ya, dulu pernah punya hobi masak misalnya. Aku liburan kali ini mau mencoba beberapa menu yang bisa. Nah, kan seru-seru aja, jadi merelaksasi otak kita dengan segala hal yang apalagi kalau alhamdulillah kita bisa memaknai itu, ya dapat banyak nanti liburannya jadinya lebih bermanfaat. Tipsnya itu lihat kebutuhan kita, setelah itu kira-kira mana yang cocok dan bisa sedikitnya memenuhi kebutuhan khususnya emosional kita sehingga kita bisa lebih bahagia. Gitu ya Miss Happy ya? Setuju. Setuju banget. Miss Happy, apakah ada yang mau ditambahkan? Sedikit mungkin. Jadi selain tadi yang disebutkan sama Miss Hem, kita juga perlu lihat berapa lama gitu waktu yang kita punya untuk liburan ini tadi gitu. Karena kalau waktunya sempit, kita cuma hari Minggu aja gitu, sama liburan sekolah yang itu 2 minggu 3 minggu, pasti itu kan beda juga kan ya perencanaannya gitu, pemanfaatan waktu akan bagaimana kan juga pasti akan berbeda gitu. Mungkin kalau yang cuma hari Minggu aja ya udah buat refresh aja, nggak harus ngoyo-ngoyo harus setiap hari kita mengembangkan diri, nggak harus gitu. Tapi kalau misalnya mungkin agak panjang gitu ya kayak liburan sekolah, itu bisa disisipin gitu dengan misalnya aspek apa ya yang mau dikembangin, mungkin mau sambil gali bakatnya atau apa, itu bisa nanti direncanain seperti yang tadi cara-cara yang disampaikan oleh Miss Hem tadi, diskusi dengan keluarga, mau ikut agenda apa dan sebagainya, itu bisa gitu. Yang kedua juga kita harus lihat dananya begitu. Iya dong. Jangan sampai maksudnya nanti setelah kita liburan refresh tuh ya, aduh aku mau refresh aku mau ke Kapadokia gitu. Tuh pulang liburan kita stres gara-gara duitnya habis semua. Untuk melanjutkan kehidupan bingung. Iya, nggak gitu juga gitu kan ya. Jadi harus dipikirkan juga tentang itu. Nah kalau ini Miss, saya ini justru tertarik. Ini saya mau tanya sama Miss Puri gitu. Jadi kalau Miss Puri ini kan unik ya. Maksudnya Miss Puri ini sangat suka dengan pengembangan diri gitu. Bahkan waktu libur seperti yang tadi Miss Dem bilang, waktu libur itu digunakan untuk apa lagi ya? Aku mau ngapain lagi ya? Gitu. Apa yang belum ya? Gitu. Nah, mungkin kalau Miss Puri mungkin punya sudut pandang yang berbeda gitu ya tentang tips atau apa sih liburan menurut Miss Puri? Gimana Miss? Kalau saya ditanya itu sih sama seperti katanya Miss Hem itu. Sebenarnya saya melihat apa yang saya butuhkan saat itu gitu. Jadi kalau misalnya ternyata saat itu saya kepingin hanya ingin olahraga, ya biasanya saya akan berkuda lebih sering gitu. Tapi kalau ternyata saya kepingin punya skill yang baru di bidang selain olahraga, ya saya cari kira-kira saya kepinginnya apa. Obsesi lama yang mungkin terlupakan itu apa. Nah itu yang akhirnya saya pertimbangkan. Mungkin dulu kan kepingin bisa menjahit, tapi ternyata mesin jahit saya belum ada gitu. Jadi akhirnya dipilihlah yang kursus bahasa, karena itu yang terjangkau tadi ya. Itu terjangkau dan itu yang kayaknya waktunya pun pas gitu sih sebenarnya. Ya, kalau nanti pengen kursus ngarit ya datang saja ke saya. Saya akan menyiapkan arit yang tajam dulu ya. Mungkin kita bisa menari tarian arit bersama. Nah, ini tadi sudah disinggung sama Miss Happy tentang biaya ini ya. Tadi juga kata Miss Hem, kalau keluarga Sultan mah bebas-bebas aja, mau pergi ke Amerika, mau ke manapun ya. Nah, tapi masalahnya kan nggak semua yang seperti itu. Nah, kayak misalnya saya aja deh gitu. Kalau mau ke Amerika ya mungkin pulang-pulang saya ngesot ya, nggak bisa lagi.
nggak punya uang lagi untuk menjalani hidup. Nah, beli tiketnya aja belum tentu bisa. Nah, makanya dari itu Miss Em dan Miss Happy ini gimana caranya supaya kita bisa dapat liburan yang murah meriah dan seru gitu. Ada tips nggak ini? Saya menggunakan semua relasi yang saya punya biasanya kalau lagi pengen keluar kota atau keluar negeri bahkan. Jadi memang menghubungi teman-teman yang terkoneksi di awal. Kalau aku mau ke Bali misalnya, ada punya teman di Bali. Kalau misalnya aku pengen ke Bali, terus ini nih kita bisa ketemu nggak? Terus ini. Kalau misalnya bener-bener yang duit terus jane cupet tenanan. Kalau aku tidurnya di rumahmu aja boleh gitu kan. Oh iya. Jadi kan akhirnya dipangkas. Oh, bagian yang nginep di hotel berarti kepangkas nih. Ya gitu sih. Di luar negeri pun begitu. Jadi misalnya saya pernah ketemu, entah itu awalnya kenalan melalui media sosial atau bahkan kayak ada tamu yang ke Indonesia ketemu terus kita ngomong aja bahwa kita mau ke sana. Oh ya gampang, nanti kamu ini di sini, ntar ini. Pernah saya berbagi hostel itu sama bule, ya terpaksa soalnya duit mepet gitu kan. itu yang pertama, sehingga alhamdulillah bisa memangkas biaya dan kita akhirnya bisa cross culture kan, itu kalau dengan orang yang berbeda. Terus murah meriahnya lagi biasanya sih saya menerima misalnya mengisi seminar atau workshop atau apapun itu di tempat lain ya, kayak ada sekolah lain yang mengundang atau ada komunitas apa yang mengundang. Biasanya itu saya spend 1 hari. Jadi pernah diundang di Lombok atau NTT itu di sana mulai dari Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, akhirnya saya spend 1 hari. Saya bilang panitia, saya pengen explore di di daerah ini 1 hari aja. Mereka malah menawarkan lebih dari 1 hari, jangan banyak-banyak. Padahal ya saya tahu pastinya diantar sama mereka kan. Cuman kan saya juga malu kan. Ya, itu tips kedua ya. Untuk murah meriah tapi edukatif. Itu edukatif loh. Di samping saya bisa berbagi, kemudian mereka juga bisa berbagi dengan saya. Ya, kalau tips ketiga itu supaya tetap edukatif ya lakukan hobi aja sih. Kalau nggak bisa kemana-mana, maksudnya duit juga tidak cukup banyak, ya kita lakukan aja sesuai dengan hobi masing-masing. Dan kalau di usia kita seharusnya ya memang sudah nyari manfaat hidup saya itu apa sih, sehingga mari kita berhobi-hobi ria itu yang akhirnya nanti menghasilkan mungkin kemampuan baru kayak Miss Puri. Terus ada satu yang berubah di dalam pemikiran saya dulu, kalau pengen berlibur atau pengen benar-benar free dari pekerjaan ini kan kayaknya pengen kesini itu ada satu hal yang bergeser dalam pikiran saya. Bahwa ketika kamu datang di satu tempat atau kamu mengisi hal-hal terkait dengan free time-mu, maka harus ada sesuatu yang kamu pelajari dan harus ada yang kamu berikan kepada tempat di mana kamu ada. Ya makanya ya tadi kadang-kadang juga nyari teman, aku nganggur nih, ini liburan nih aku belum ngisi apa-apa, jadi ini. Oh ya Mbak, udah kesini aja, soalnya ini di sini juga aku punya komunitas begini. Nah makanya saya alhamdulillah bisa ke beberapa tempat itu. Kadang-kadang ya itu saya yang nyari. Saya bilang jangan mikirin apapun karena saya juga memang sedang dalam kondisi berlibur, hanya nggak apa-apa, saya suka aja berbagi dengan teman-teman, kolaborasi kegiatan apapun itu, tapi free-nya 1 hari atau maksimal 2 hari lah. Itu tips dari saya. Punya banyak teman lah di mana-mana supaya kita bisa menikmati hemat, betul. Tapi gimana? Ada nggak nih tambahannya? Apa ya? Ya mungkin ini aja sih. Selain yang tadi disampaikan oleh Miss Hem, meningkatkan kreativitas. Mau nggak mau, kalau misalnya memang kita sangat terbatas ya dananya, ya kita harus meningkatkan kreativitas kita, menggunakan apa yang ada di sekeliling kita, gitu ya, dipakai untuk sarana untuk kita bisa buat permainan yang edukatif mungkin kalau untuk anak-anak gitu ya, atau apa ya, jadi nggak harus yang anak diajak berlibur yang beli tiket
masuknya tuh harus keluar tiket uang mahal dan sebagainya, enggak. Tapi ya makanya kita harus muter otak gitu, apa yang bisa dijadikan mainan dalam tanda kutip gitu ya di sekeliling kita gitu. Di Instagram lupa saya namanya apa, itu beliau tuh super duper kreatif. Kerdus-kerdus bekas itu ya, itu bisa jadi berbagai macam mainan, mulai dari robot-robotan, terus habis treknya Tamiya-Tamiyaan itu, jadi sama orang tua itu dipakai gitu, main-main sama anaknya, dibikinin rumah boneka dari situ, dan itu semua bahannya dari kerdus bekas. Iya, benar-benar luar biasa banget. Jadi ya memang kalau misalnya kita terbatas di dananya, ya mau nggak mau kita memang harus kreatif ya kalau menurut saya, supaya tetap bisa ada hal yang kita berikan gitu untuk, ya kalau misalnya orang tua ya untuk anak-anak gitu. Kalau misalnya kita sendiri gitu, ya mungkin kita bisa memaksimalkan kuota, mungkin pengembangan diri gitu ya, nonton streaming, tutorial atau apa kayak gitu yang nggak harus les. Kalau misalnya dana untuk les terbatas ya kayak gitu, mungkin berburu promo tiket atau apa ya kayak gitu lah. Ya saya tapi nggak bisa ya kayak gitu. Ya nih kapan biasanya ada promo di tanggal-tanggal apa atau di hari-hari apa gitu. Biasanya tuh kalau orang-orang yang memang suka pergi-pergi ya biasanya sudah hafal gitu di aplikasi apa itu seperti apa, karakteristiknya, promonya kapan, mana yang lebih murah ya kayak gitu-gitu. Mungkin ini juga biasanya sih gini, di samping menghemat juga bisa menikmati perjalanan. Kalau saya ngomong keluar kota, yaitu kita milih transportasinya yang lebih dijangkauan. Misalnya mau ke Jakarta nih, pesawat aja harganya mahal. Tapi kalau di kereta akhirnya, alhamdulillah kalau di kereta maka saya bisa baca buku lah, bisa inilah. Jadi itu sih lebih bisa menikmati aja. Oke. Wah, ini seru sekali ya ngobrol liburan. Semoga nanti kita di liburan ini tuh bisa memanfaatkannya dengan baik ya, memaknai liburan dengan tepat dan bermanfaat. Bagi yang sudah liburan saat ini, semoga mendapatkan apa yang diinginkan dari liburannya, jadi misi dan misinya itu bisa tercapai, sehingga nanti pulang lagi ke rumah itu benar-benar fresh dan tidak bikin tadi ya stres karena budgetnya sangat minim ya. Baik, terima kasih Miss Happy. Kita akhiri sampai di sini dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.